Sampurasun, sadudulur, sadayana panggil di orang Aji Mahruloh di channel Aji Mahruloh Official. Baik, lagi-lagi saya harus berbicara soal bahasa Sunda ya, belajar bahasa Sunda, budaya Sunda. Seperti kita tahu, sebelumnya pernah saya bahas bahwa di Indonesia itu budayanya beda-beda gitu, dan salah satu bahasa dan budayanya adalah bahasa Sunda. Ya terkenal lah di mana-mana itu. Kenapa? Karena bahasa Sunda adalah salah satu suku asli dari Jawa Barat gitu. Di Jawa Barat hampir seluruh daerah di Jawa Barat menggunakan bahasa daerahnya bahasa Sunda, tapi tidak dengan Cirebon, dan mungkin ada beberapa daerah di perbatasan yang berbahasa Jawa gitu. Cuman kalau kita ambil keseluruhan, kita bisa bulatkan bahwa Sunda itu suku asli dari Jawa Barat. Lalu gimana sih maksudnya, apa sih uniknya bahasa Sunda, atau susah enggak sih belajar bahasa Sunda, atau gimana sih bahasa Sunda yang baik dan benar? Jadi buat teman-teman yang mau belajar bahasa Sunda itu rumitnya ketika banyak kata-kata yang setiap daerah walaupun sama bahasa Sunda tapi bisa memiliki arti yang berbeda. Terus ada juga yang kata-katanya rumit gitu, tingkat kasar dan halusnya juga berbeda-beda. Contohnya seperti Sunda daerah Ciamis, daerah Bandung tentunya berbeda dengan Sunda yang di daerah Bogor mungkin dan Banten gitu. Sama suku Sunda namun bahasanya sedikit berbeda gitu. Ada yang menarik itu ketika saya kan asli orang Ciamis ya, pertama kali merantau ke sini ke Bogor, sampai sekarang tetap tinggal di Bogor. Memang sama berbahasa Sunda, cuman uniknya banyak kata-kata yang saya ucapkan ternyata mereka nggak mengerti gitu. Dan banyak juga kata-kata yang mereka ucapkan membuat saya kaget gitu, karena yang biasanya digunakan untuk kata-kata yang terkesan kasar, kayak ngomelin gitu ya, ternyata itu biasa untuk di Sunda di daerah Bogor, mungkin seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu ya saya juga bisa beradaptasi dengan keadaan dan lingkungan seperti itu ya, jadi sarwana nama gitu. Salah satunya ya saya punya satu contoh bahwa bahasa Sunda itu rumit. Bahasa Sunda itu rumit karena dari ininya banyak kata-kata yang sama namun memiliki arti yang berbeda ya. Kayak bisa jadi payung, pajeng, terus laku terjual juga sama pajeng gitu. Jadi tergantung dari kalimatnya, banyak kata-kata yang sama seperti itu. Makanya bahasa Sunda itu sebenarnya agak sulit dipelajari gitu ya. Udah gitu banyak ininya, tingkat kehalusannya seperti kayak satu aja dari cuman makan aja bahasa Sundanya itu banyak, dari neda, terus tuang, emam, dahar, apalagi nyatu, aduh kasar banget itu, ngalebok. Nggak patut dicontoh, udah jangan diterusin, masih banyak lagi itu kata-kata ya bahasa Sunda yang kasar gitu. Cuman itu baru dari satu kata. Dari makan aja banyak ininya bahasa Sundanya. Terus satu lagi yang bikin ininya, saya akan berikan satu contoh video bahasa Sunda yang bukti bahwa bahasa Sunda itu rumit ya. Saksikan aja video berikut ini ya. Apang bahasa Sundakeun besok pagi-pagi siap, berarti isuk alah ya teman. Menang pertanyaan di mana itu bisa gitu halus. Menang rok tinu tonggongnya pakai bengol. halus. Miss, are you drinking tea? Mbak, apakah kamu minum teh? Teh ngeteh teh.
teh, bingung jadinya. Kalau buat yang baru belajar bahasa Sunda itu pusing dengarnya, itu beneran. Belajar bahasa Sunda itu pusing bener. Selain dari bahasa yang rumit, Sunda itu memiliki keunikan tersendiri, yaitu larangan-larangannya. Larangan-larangan. Jadi orang Sunda itu banyak larangannya, banyak aturan-aturannya dari sesepuh gitu, dari leluhurnya ya. Saya berikan contoh-contoh. Kalau di Sunda itu nggak boleh kalau makan nggak boleh ditanggei gini, apa ya bahasa Indonesianya ya. Pokoknya kalau makan itu si piring itu nggak boleh ada di tangan di sini, itu harus piring itu harus ditaruh. Itu salah satu contohnya yang pertama. Terus ada lagi contoh larangan bagi orang Sunda, nggak boleh mukulin ini meja ya, nggak boleh mukulin meja kalau walaupun siang ataupun apalagi kalau malam gitu. Katanya kenapa? Kalau misalkan kita mukulin meja itu takutnya nanti malam itu ada yang ngikut cek orang Sunda teh nama aya juri anu milu tasakol kana meja gitu ya. Padahal apa hubungannya? Ada lagi yang larangan nggak boleh mukulin perut. Alasannya apa? Katanya kalau kita mukulin perut dikira nangka mateng. Jadi ulah ngegebukan beteng, bisa disangka nangka asak. Disangka nangka asak di sini maksudnya gimana? Dikira nangka asaknya katanya genderuwo gitu ya. Nah, saya pikir jadinya apa, emang genderuwo makanin nangka gitu. Terus apa hubungannya perut sama nangka mateng? Padahal nggak nyambung sama sekali. Terus larangan selanjutnya bagi orang Sunda. Orang Sunda ada emang aturannya ya, masa sih maghrib kita tidur gitu. Oke, lanjut. Larangan bagi orang Sunda selanjutnya adalah yang unik nih. Mun ngadahar cau ulah musisina. Jadi kalau makan pisang nih, kita itu makan pisang, kalau belum tua nggak boleh makan di bagian yang pinggir sisiran. Dari sisiran itu yang paling pinggir itu khusus buat orang tua katanya. Kalau udah tua baru boleh. Saya pamali cina gitu. Ketika saya tanya, saya pikirin lagi kenapa begitu ya. Ternyata kalau yang pinggir itu sebenarnya gede. Jadi kalau buat anak-anak yang tengahnya aja agak kecil. Jadi kalau yang ukurannya gede itu mungkin buat orang tua, mungkin seperti itu gitu. Tapi itulah budayanya orang Sunda, itu unik. Ada lagi larangan orang Sunda. Kalau tidur, posisi tidur itu tidak boleh mengarah. Kalau misalnya ini rumah kita menghadap lurus ke sini, madepnya ke sini, berarti kalau kita tidur itu temenang manjang suhunan. Karena kita orang senang. Berarti kalau kita tidur ini badan kita tidak boleh begini. Kalau tidur itu harus begini. Jadi motong dari rumah itu cek orang Sunda temenang manjang suhunan. Alasan naon? Bisi kena erup naon hubungan namun di pikiran mah. Tidur, posisi tidur sama kena erup nggak nyambung ya, tapi itulah uniknya budaya Sunda. Lanjut, yang udah familiar tentunya ya, temenang diuk di lawang pantok ya. Jadi nggak boleh duduk di depan pintu atau di dekat pintu. Kalau ininya katanya mantak nonton jodoh gitu ya, atau susah jodohnya. Sebenarnya nggak masuk akal sih, tapi ya begitu. Itu udah aturannya dari sana. Terus lanjut lagi, kalau lagi nyapu, orang Sunda itu kalau lagi nyapu harus diselesaikan. Misalkan saya nyapu rumah, terus belum selesai dioper ke orang tuh sapu, suruh orang yang lanjutin, itu nggak boleh. Kalau orang Sunda itu kalau udah pegang sapu harus diselesaikan. Nyapu satu rumah itu atau satu ruangan itu sampai selesai harus sendiri. Jadi nggak boleh meninggalkan atau memberikan pekerjaan yang sudah kita kerjakan setengah lalu diteruskan sama orang lain, itu nggak boleh katanya. Mantak naon cenah pas gitu. Kela mikir kela bode
naonnya cekolot teh poho manta jodohna dituluikeun batur cenah kitu da teu salah mah koreksi dinya bisa salah di dieu ada poho eta teh. Terus lamun murah daugan. Nah, kalau makan kelapa muda itu kalau kita kupas tuh kelapa muda, kita ini di bagian atasnya tutupnya suka ada kelapanya, itu yang bagian pengirisan itu nggak boleh dimakan. Jadi tutup dari kelapa muda itu yang ada, walaupun ada kelapanya sedikit di situ, itu nggak boleh dimakan. Kalau buat orang Sunda itu pantangan untuk dimakan. Katanya kenapa? Cekolot mah cenah eta teh bisi orang jadi panutup wiwirang batur cenah. Ya panutup wiwirang batur, kalian cari sendiri aja lah apa sih maksudnya jadi panutup wiwirang batur itu, nggak perlu saya jelaskan di video ini ya. Apalagi kalau buat orang hamil nih, larangan bagi orang Sunda, spesial juga buat orang hamil. Masih banyak juga larangannya sih sebenarnya. Ini spesial buat orang hamil, nggak boleh dikongkorongku anduk, atau ibaratnya kita naruh anduk nih habis mandi, anduk ditaruh di leher, kita belitin ke sini, itu nggak boleh sama sekali buat orang Sunda. Itu pantangan juga apalagi orang hamil. Katanya takut bayinya kelilit tali ari-ari gitu. Ini kalau dipikirin mah apa hubungannya anduk yang diikat apa dibelitin di leher sama tali ari-ari? Nggak ada hubungannya kan. Ada lagi kalau misalkan istrinya hamil, itu suaminya itu nggak boleh nyembeli hewan ya, ulah kebencitan untuk mengajikan akhir kandungan ya, kudu serba amit-amit ya. Banyak lah larangannya bagi orang Sunda, apalagi kalau hamil. Yang nggak hamil aja, buat yang biasa-biasa aja udah banyak larangannya, apalagi buat yang orang hamil. Itulah uniknya budaya Sunda. Sekarang saya mau tanya, jadikan satu pelajaran. Kalau kamu emang dapat jodohnya orang Sunda, ya kamu memang harus beradaptasi atau ya belajar dengan larangan-larangan dan budaya Sunda tersebut gitu. Jadi ya terimakeun we wayahna. Tapi jangan takut ya, buat karena orang Sunda itu ramah. Ya, insya Allah lah kalau kamu mau belajar bahasa Sunda atau intinya kamu banyak rekan-rekan orang-orang Sunda, kamu bergabunglah dengan orang-orang Sunda, itu kamu gak akan diasingkan gitu, itu nggak bakalan. Ya, orang Sunda kan dikenal dengan ramahnya, sopan santun, cara ini ya nama someah handap asor gitu kan. Intinya mah jangan takut untuk belajar bahasa Sundanya, dan pelajari juga yang tadi saya jelaskan larangan-larangannya. Larangan-larangannya banyak loh, nanti saya akan buatkan video lagi yang video spesial larangan-larangan bagi orang Sunda gitu ya. Kalau misalkan saya jelaskan semua di sini nanti videonya nggak seru. Video selanjutnya takut nggak ada yang nonton gitu. Fakta unik orang Sunda selanjutnya aja deh. Kalau untuk larangan-larangan kita tunda dulu. Fakta unik orang Sunda selanjutnya yaitu orang Sunda mah beuki humor. Orang Sunda mah suka bercanda. Kalau bercandanya orang Sunda itu unik. Saya akan sajikan satu video orang Sunda ketika bercanda, orang Sunda ketika ngelawak itu lucu. Iya, jadi tonton aja video ini ya, insya Allah kamu ketawa. Perih aing mah hirup teh. Boga ku boga rezeki meuli radio. Weuh eta radio. Nah, da teu disada atuh. Siana budak anjing. Weuh dewe alo. Wah tuh, anyar meuli lagi. Meuli HP ter da teu ngomong. Teu disada. Oh, siana nu teu ngadenge. Weuh Wah tuh, surat lagi anyar. TV gamarna we mumpul eueuh soraan. Oh, siana budak. Weuh jeung sia teh.
Ya gimana, lucu kan? Orang Sunda itu bisa lebih dari itu dan banyak sekali cara-cara humornya orang Sunda. Dan orang Sunda itu kalau bercanda nggak tahu kenapa, kalau pasti kata-katanya nggak jauh dari tetangganya selangkangan. Iya, bayangan gini loh, nonton bola, kalau ada reporter lagi nonton bola kan, reporter bola nanti suka ngomong misalnya Febri Haryadi menjadi momok serangan yang menakutkan bagi Persib Bandung, itu orang Sunda bakal ketawa asli. Kenapa? Karena orang Sunda mah beki momok. Laki nate. Kenapa di situ momok yang menakutkan? Bagi orang Sunda mah nggak ada momok yang menakutkan, bener tuh. Rada cangkir ngomong baik. Ayeuna kieu we, lemparkeun ka Neng Azmi. Ya Neng Azmi, lamun orang Sunda kan loba jurusna tah, loba jurusna ibaratna lamun keur keul teh gitu, keul kata-katana kumaha gitu jurus-jurusna orang Sunda. Ayeuna sebutkeun jurus-jurusna orang Sunda, mangga Neng Azmi saya persilahkan. Oke. Itu tadi jurus-jurusnya orang Sunda yang sudah diterangkan oleh si gelis Neng Azmi ya. Tapi satu lagi yang belum disebut, maksudnya gini loh, fakta orang Sunda. Kalau berbicara sesama orang Sunda nih, kalau ngobrol sesama orang Sunda, ibaratnya sesama orang Bandung atau gimana, itu kata anjing itu kayaknya familiar banget, gampang banget diucapkan. Tapi saya mau jelaskan di video ini bahwa kata anjir atau anjing bagi orang Sunda ke orang itu bukan sebuah cacian ya. Jadi gimana ya, kalau misalkan kita ngomong aduh iya lengan aing anjing nyeri, nah ibaratnya, nah anjirnya itu tuh bukan sebuah cacian ke orang tersebut atau misalkan gimana. Jadi kata anjir itu dalam orang Sunda itu jadi tanda baca, ibaratnya koma. Misalkan aduh anjing, ya tak aing nyeri, berarti aduh kok ini pundak aku sakit gitu. Jadi jangan tersinggung kalau kalian mendengar orang Sunda kok ngomongnya banyak anjingnya atau gimana apa-apa. Ya begitu, itu ciri khas uniknya orang Sunda memang gitu. Jadi jangan mudah tersinggung dengan kata-kata anjir itu. Ya memang sih sebenarnya ya nggak boleh, tapi kan memang sudah kebiasaannya seperti itu gitu. Jadi nanti bakal unik kalau misalkan kalian dengar kata aduh anjing kamari suku aing digegel anjing mani nyeri pisan, iya aduh, nah banyak kan anjingnya, bingung yang dengernya juga. Oke, selanjutnya fakta unik orang Sunda selanjutnya yaitu orang Sunda itu pinter ngeganti lirik lagu. Orang Sunda itu kreatif mau buat ngelucu ataupun mau buat apa. Intinya mah kalau ada lagu yang populer, biasanya orang Sunda itu pinter buat ngeganti lirik lagunya tersebut gitu. Saya mau mempersilahkan ke Kang Diki ya, silahkan nyanyikan lagu Plesetan ya, soalnya orang Sunda pandai mempelesetan kumahanya. Inti nama itu lah, orang Sunda mah kreatif, pinter ngeganti lirik lagu yang tadinya lagu yang lagi populer itu liriknya jadi lucu gitu. Oke Kang Diki, silahkan mainkan gitarnya sembari nyanyi.
Aduh mantanku, kenapa kamu selingkuh sama yang lebih ripuh? Yang banget nate kalau disidik mah juga tak kokak lenca. Disidik mah geningan banget nate halus keneh urang. Aslina ieu mah wani diriungkeun di lepak. Ai kamu kapereungkunan kunaon? Atawa kamu mah meureun nepona tilu panyarawat? Cik atuh neangan teh leuwih alus amin urang nempona nyeri hate. Ieu mah boro-boro nyeri hate nempona ge ngadon hayang seuri. Teuing meureun eta mah pedah loba duit jadi kamu daek. Tepuk tangan dulu buat Kang Diki. Ya, videonya udah panjang belum sih? Ini durasinya berapa menit ya? Selanjutnya fakta unik orang Sunda. Selanjutnya apalagi yang mau saya bahas ini? Jurus-jurus orang Sunda udah dijelaskan Kang Azmi. Terus pintar mengganti lirik lagu atau kreatif udah. Bahasanya sulit, belajar bahasa Sunda sulit karena banyak kata-kata yang sama. Oh ya, orang Sunda itu jago tata rucingan atau jago sisindiran. Maksudnya orang Sunda itu pintar buat tebak-tebakan. Tebak-tebakan orang Sunda itu unik, bisa pakai nyanyian atau gimana. Pokoknya orang Sunda mah kreatif pisan. Langsung aja saya ke Neng Azmiin lagi aja ya. Silahkan nyanyikan atau bawakan satu tebak-tebakan sindiran gitu, yang lucu lah biar pemirsa YouTube-nya tertarik. Nanti pemirsa channel Haji Nurul Official Creator tertarik dan tekan subscribe ya, silahkan. Mimiti muka bajuna katinggal rebaya buluna tuluy dicabut buukna katinggal ieu nyelap sikina sanggeus dibuka bajuna nepi ka bitan ninggalna rupa-rupa da bentukna aya nu panjang ieu aya nu pondok ngaranna eta nu kitu. Stop, tahan. Ayo, tebak dulu. Pikirannya kan pasti udah traveling di situ. Saya kasih waktu 5 detik ya buat ngejawab apa yang sesuatu yang dimaksud oleh sisindiran anu dibawakan, tebak-tebakan yang dibawain oleh Neng Azmi barusan. 5, 4, 3, 2, 1. Udah ketebak lu? Oke, lanjutkan. Da buah jagong ngaranna eta nu kitu da buah jagong. Buah jagung. Yang pikirannya udah traveling dan udah ngeres tadi siapa? Angkat tangan dan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih buat kalian semua yang tentunya sudah menyimak obrolan saya kali ini. Pada kesempatan kali ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Tetap semangat dan belajar bahasa Sunda. Lanjutkan pokoknya mah. Dapat jodoh orang Sunda, pajukeun. Tong mundur. Terus apa lagi? Takut sama orang Sunda, nggak usah takut. Orang Sunda mah insya Allah ramah, insya Allah somea. Oke. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kasar gitu. Tapi tunggu dulu sebelumnya. Gini. Tadi dengar lagu nyanyian dan main gitarnya Neng Azmi ya, enak suaranya. Saya Neng gini dong Neng, nyanyikan satu lagu khusus buat saya gitu itu mah ya, yang pokoknya kamu bikin karya kamu sendiri deh sekarang, otodidak bikin lagu yang khusus buat saya. Langsung nyanyikan sekarang. Harta terbuka banget ye buruk rupa dan bade maksa bogoh kasalira tapi kumaha carana di follow Instagram na di kepoan
sekali suaranya ya. Oke, bagus. Terima kasih buat Neng Azmi juga. Terima kasih juga buat Kang Diki, dan terima kasih banyak buat seluruh pemirsa channel Aji Mahrul Official Creator. Itu kamu mah encan cet like nah eta like nah heula. Tekan like-nya dan tekan subscribe-nya heula. Soalnya saya mau pamitan. Tunggu video-video saya selanjutnya ya. Oke. Salam Sunda, Sampurasun.